untuk data kelas di sini kan kita tidak ada kelas PHP kan. Nah, langsung saja kita buat file baru. Caranya kita kan sudah punya template nih. Kita bisa buat new file, simpan namanya kelas.php. Oke, lalu kita ini copy saja halaman dashboard ini, kita ganti paste ke dalam kelas PHP, kita ganti dashboard jadi data kelas. Lalu di sini judulnya daftar kelas. Oke, kemudian di bodinya di sini ada table, kemudian saya buat tr, kemudian th. Pertama itu untuk nama kelasnya. Yang kedua untuk kompetensi kalian ya. Kompetensi keahlian. Kemudian di sini th lagi saya setting untuk nomor. Dan yang terakhir th untuk aksi. Oke, kalau kita buka di sini nah nanti seperti ini. Nomor, nama, kompetensi kalian dan aksi. Oh, sepertinya title ini nggak perlu deh. Ini kita buang aja. Card header ini kita buang, langsung card body aja. Nah, kira-kira seperti ini. Lalu kita akan tampilkan data ini dari database. Langsung saja kita PHP. Kemudian $koneksi atau $query sama dengan MySQLi query. Kemudian $koneksi. Select bintang from kelas. Langsung kita while datanya. Data sama dengan MySQLi page array si $query-nya. Oke. Lalu di sini kita buat tr lagi, td pertama untuk nomor. Nah, untuk nomor ini kita setting di sini buat variabel baru, misalnya $i sama dengan 0 atau i sama dengan 1, di bawah terakhir adalah i plus plus. Nah, dan di sini kita tampilkan php echo $i. Terus yang kedua kita echo $data untuk nama kelas. Yang ketiga untuk echo data kompetensi keahlian. Dan yang terakhir kita tampilkan untuk menu ubah dan hapus ya. Ahref tanda tanya page sama dengan kelas ubah dan id sama dengan php echo $data id atau id kelas ya. Oke ya. Di sini kita kasih kelas btn primary atau secondary. Warning aja deh. Ubah. Kemudian ini kita copy, paste, kelas hapus. Hapus dan btn-nya danger. Oke, kita refresh. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi, ini adalah halaman data kelas yang kita sudah tampilkan datanya. Selanjutnya kita akan membuat halaman tambah, ubah, dan hapus supaya lengkap jadi fitur CRUD-nya. Nah, di sini di atas table kita buat href baru untuk ke tanda tanya page sama dengan kelas tambah. Oke, kemudian kita kasih kelasnya btn primary misalnya. Kita kasih count plus tambah data. Oke, setelah itu kita refresh. Nah, ada ini seperti ini. Ini supaya ada pembeda kita kasih hr saja. Oke, ini tambah data. Kemudian kita klik tambah data, ini kan ke kelas tambah. Nah, ini belum ada nih halaman kelas tambah. Kita buat baru, halaman baru. Klik kanan new file, simpen namanya kelas underscore tambah titik php.
Oke, setelah jadi kelas tambah PHP, ini kita copy saja halaman kelas PHP, kemudian kita paste, lalu bagian tabel ini kita hapus, dan di sini data kelas tetap, dan di sini tambah data kita jadikan kembali. Nah, ini page-nya ke kelas. Oke. Nanti seperti ini. Kita kasih di sini tambah data kelas. Nah, tambah data kelas seperti ini. Lalu kita buat form untuk form tambah datanya. Form metodenya post. Oke, supaya rapi kita buat table. Kemudian kita tr td pertama untuk namanya. Tadi namanya adalah nama kelas. Kemudian td lagi untuk titik 2. Yang terakhir td lagi untuk input. Tipenya teks. Name-nya kita kasih nama underscore kelas. Oke, terus kita refresh. Nah, ini kan belum ada CSS-nya. Kita kembali lagi ke sini ada bagian form. Nah, ini input, klik kanan inspect biar kita tahu kelasnya apa. Oh, kelasnya form control. Berarti di sini kita kasih kelas form control. Form control. Oke, kita refresh. Nah, ini halaman sudah jadi. Terus tabelnya ini kita kasih kelas table supaya rapi. Oke, supaya ini tidak terlalu jauh, kita setting TD-nya width-nya misalnya 200. Kemudian titik 2-nya kita setting width-nya 1. Oke, seperti ini kira-kira. Nah, ini nama kelasnya. Kemudian ini kita copy saja. Lalu apa? Kita buat kompetensi keahlian. Oke, ini kita kasih name-nya kompetensi keahlian. Dan terakhir kita buat baris baru. TD pertama kita kosongkan. TD kedua juga kita kosongkan. Untuk TD ketiga kita buat button type submit. Nah, ini simpan. Ini ya, supaya ada kelasnya kita kasih kelas btn sukses saja. Oke, kira-kira seperti ini. Nama dan kompetensi keahlian. Kita lihat di sini untuk kelas, yaitu ada nama, kelas, dan kompetensi keahlian. Langsung saja kita buat kode untuk tambah datanya. Misalnya saya akan taruh di atas sendiri supaya kita tidak bingung. PHP. Nah, kita tidak perlu include koneksi karena koneksi sudah ada di index. Jadi kita langsung saja kodenya if isSet $post nama kelas. Maka nama kelas sama dengan $post nama kelas dan kompetensi keahlian ya. Kompetensi keahlian sama dengan $post kompetensi keahlian. Langsung saja kita query MySQL query $koneksi insert into kelas dalam kurung kita akan masukkan nama kelas, koma kompetensi keahlian values dalam kurung petik pertama kita masukkan nama kelas, kemudian koma petik kedua $tensi keahlian. Oke, if $query maka kita echo, kita akan gunakan script saja, script JavaScript untuk alertnya. Kita kasih alert tambah data berhasil, else tambah data gagal.
Oke, langsung saja kita jalankan. Kemudian nama kelas 11 TKJ misalnya. Kompetensi kalian teknik komputer dan jaringan. Oke, kita simpan. Tambah data berhasil, kita kembali. Nah, data TKJ sudah ada, berarti tambah data sudah berhasil. Selanjutnya kita buat ubah. Oke, di sini kelas ubah PHP belum dibuat. Kalau URL sudah seperti ini, kelas ubah dan ID sama dengan 2 berarti sudah benar. Kita sekarang save as saja dari kelas tambah, Ctrl Shift S, kita simpan jadi kelas ubah. Oke, setelah menjadi kelas ubah, selanjutnya di bagian insert into ini kita ubah jadi update. Kelas set. Nama kelas sama dengan petik dolar nama kelas, koma, kompetensi keahlian sama dengan petik dolar kompetensi keahlian. Nah, where ID kelas sama dengan dolar $ID. Nah, dolar $ID ini kita belum buat, kita setting di atas. Dolar $ID sama dengan dolar get ID. Yang di atas settingan tadi, yang di sini nih. ID 2 berarti kita akan ubah yang ID-nya 2. Oke, kita refresh sudah jadi. Ini tambah kelasnya kita rubah kata-katanya jadi ubah data kelas. Nah, di sini belum muncul nih nama kelasnya dan kompetensi yang akan diubah. Langsung saja di bawah sini kita buat query untuk select my SQLi query dolar koneksi select bintang from kelas where ID kelas sama dengan ID yang dikirim di atas. ID langsung data sama dengan MySQLi fetch array si dolar query. Langsung deh kita tampilkan di formnya dengan memberikan values. Value kita PHP echo dolar data. Ini untuk nama kelas. Ini kita copy saja untuk value, terus kita paste di sini. Ini untuk kompetensi kalian. Ini kita paste aja. Oke, kita refresh. Nah, ini akan muncul nih 11 TKJ, teknik komputer dan jaringan. Misalnya di sini teknik komputer dan jaringan kita ganti jadi teknik kendaraan atau teknik konstruksi jembatan misalnya. Oke, kita simpan. Tambah data berhasil. Oh ya, pesannya kita belum berubah. Ini tambahnya kita ganti jadi ubah. Oke, kita simpan. Nah, ubah data berhasil. Nah, TKJ kompetensi udah uji konteks konstruksi jembatan misalnya gitu. Kita kembali. Nah, ini udah berubah. Tambah ubah tampilkan sudah berhasil. Sekarang kita akan coba hapus. Kita klik hapus, alamatnya adalah kelas underscore hapus dan ID sama dengan 2. Berarti kita akan buat file baru. New file, simpan namanya kelas underscore hapus titik php. Nah, di sini untuk kodenya langsung saja kita munculkan kode hapus. Dolar ID sama dengan dolar get ID yang didapat. Lalu dolar query sama dengan my SQLi query dolar koneksi delete from kelas where ID kelas sama dengan dolar ID yang dikirim. Kemudian if dolar query kita akan tampilkan pesan script alert data berhasil
dihapus. Kemudian kita arahkan location ref sama dengan petik 2, kita arahkan ke indeks PHP, tanda tanya page sama dengan kelas. Titik koma. Dah, jika gagal, else ini kita copy. Data gagal dihapus. Jadi berhasil atau tidak tetap kembali ke halaman kelas. Oke, kita coba. Nah, data berhasil dihapus. Oke, nah datanya hilang. Berarti kita tambah, ubah, hapus, dan tampilkan data berhasil. Berarti di sini fitur pertama, fitur kelas udah aman. Kemudian kita akan buat fitur untuk CRUD data siswa ya. Oke, data siswa kita klik di sini, page-nya siswa belum ada. Karena halamannya sama, CRUD juga dengan data kelas, kita tinggal buka halaman kelas, save as, Ctrl Shift S, kita simpan dengan nama siswa titik PHP. Oke, nah kemudian kata-kata kelas ini Ctrl F kita cari, penal kita ubah jadi siswa. Kemudian setiap kata-kata kelas ini Ctrl F lagi, penal kita ganti jadi siswa. Oke, cara cepatnya. Ini ada nama siswa, kemudian kita tambahkan NISN, kemudian NIS. Lalu kita cari lagi di sini apa data yang ada di siswa. Di sini NIS nama, kemudian ada alamat, nomor telepon. Oke. Nama siswa, alamat, dan terakhir nomor telepon ya. Tapi saya juga mau menampilkan kelasnya juga. Jadi TH lagi kelas. Oke. Di sini NISN ya udah kita tinggal tampilkan data aja NISN. Kemudian NIS ya NIS. Lalu nama siswa ya kita buat nama. Ya di sini nama ya. Kemudian untuk kelas nanti dulu. Lalu untuk alamat kita buat alamat dan yang terakhir adalah nomor telepon. Oke, dan ubah sama persis. Nah, ini ID siswa kita ganti jadi NISN. Kenapa? Karena NISN tadi yang dijadikan primary key-nya. Oke. Nah, kalau kita refresh untuk ini, nah tambah seperti ini. Nah, untuk kelas ini kan kita belum tampilkan. Nah, cara nampilkannya gimana? Karena kelas di sini yang disimpan hanya ID kelas, sedangkan di sini ada kelas sendiri di sini berdasarkan ID-nya. Jadi, kita akan melakukan join siswa dan tabel kelas. Jadi, kita tinggal buat tambahan coding di sini. Select from siswa, left join kelas on. Apa yang dijadikan persamaan? Siswa titik ID kelas sama dengan kelas titik ID kelas. Udah, tinggal di sini kita tampilkan nama kelas. Nah, ini kita join antara dua tabel jadi satu. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi kelasnya 12 RPL. Udah, tampilkan data bisa. Selanjutnya kita akan tambah data. Nah, tambah data, siswa tambah kosong. Kodenya sama seperti kelas tambah, makanya kita buka kembali kelas tambah. Ini kita save as, Ctrl Shift S, kita rubah jadi siswa. Oke. Lalu kita replace semua kata-kata kelas diganti jadi siswa. Oke. Kemudian tambah data kelas, kelas K besar kita ganti jadi siswa. Oke. Kita refresh. Nah, ini formnya. Tambah data siswa. Tinggal kita sesuaikan saja formnya. Untuk formnya, yang pertama pasti ada NISN ya. NISN di sini input form control name-nya NISN karena NISN number. Udah, kita bisa setting number. Atau NISN kemudian NIS. Di sini juga NIS. Nah, nama siswa kita setting nama saja.
nama, kemudian kelas. Nah, untuk kelas nanti kita ada tambahan lagi. Lalu di bagian alamat, nomor telepon, dan password. Alamat, ini name-nya alamat. Ini lalu nomor telepon. Name-nya no telepon. Dan yang terakhir password ya. Di sini kita ganti jadi password. Oke, tipenya juga password untuk password. Lalu kita refresh. Nah, seperti ini formnya. Nah, untuk bagian kelas, kelas ini kan kita kan ada pilihan nih. Jadi dia mau kelas berapa, karena kita ambil dari tabel yang lain, dari tabel kelas, kita akan bikin ini jadi select. Jadi di bagian kelas, nah yang ini kita buang. Kita ganti select. Ini saya kasih kelas form control optionnya. Nah, nanti di sini adalah pilihan kelasnya. Langsung kita ambil dari database untuk pilihan kelasnya. Dolar kelas sama dengan, atau dolar kel aja, sama dengan SQLi query select tentang from kelas. Langsung kita while dolar kelas sama dengan SQLi fetch array si dolar kel. Nah, lalu kita selipkan option di antara while-nya. Oke, jika sudah, di sini kita kasih name-nya ID kelas. Dan di sini optionnya adalah untuk ditampilkannya kita echo dolar kelas, nama kelas. Lalu di optionnya kita kasih value-nya php echo dolar kelas ID kelas. Oke, jika sudah kita refresh. Nah, kalau misalnya seperti ini pasti error. Kita Ctrl U saja, kita lihat errornya apa. Nah, nih. MySQL, oh, untuk bagian MySQL kurang koneksi. Oke. Kita simpan. Kemudian kita refresh. Select bintang from kelas. Oke, ini masih error. Kita lihat lagi errornya undefined MySQL fetch array. Oh, kurang T. Dah, typo. Kita refresh. Nah, seperti ini. Jadi nanti pilihan 12 RPL. Nah, misalnya kita tambahin deh di data kelas, kita tambah baru. Misalnya nama kelasnya XII-TKJ tadi. Terus kita buat teknik komputer jaringan. Data berhasil. Misalnya kita buat lagi XII MM. Jadi misalnya multimedia. Oke, kita simpan. Nah, di sini kelasnya ada 3 kan. Berarti ketika data siswa kita tambah, di sini pilihannya juga akan ada 3 sesuai dengan kelas yang ada. Dan selanjutnya kita akan jalankan kode untuk menambah. Kita seperti biasa, kita tampung variabelnya nama siswa, kita ubah jadi nama saja. Sesuai dengan di sini, nama. If post dolar nama sama dengan dolar post dolar nama. Oke, kita buat untuk NISN. Post NISN, kemudian NIS, dan di sini post NIS. Lalu di bagian ketiga nama, yang keempat
ID kelas sama dengan pos ID kelas, kemudian nomor telepon untuk nomor telepon, dan password kita setting password, jangan lupa dikasih MD5. Oke, nah di sini insert into siswa, kita masukkan apa yang kita masukkan. NISN, NIS, nama, kemudian ID kelas, lalu no telepon, lalu password. Oke, values-nya petik $, $NISN, petik $NIS, petik $nama, petik $ID kelas, petik $no telepon, petik $password. Oke. Sudah, jika sudah kita refresh. Kita coba tambah ya, NISN 4567 misalnya. NIS-nya sama juga 4567 saja, misalnya nama siswanya misalnya David, kemudian alamatnya Y Jepara, lalu nomor teleponnya 08123, passwordnya misalnya David juga, atau passwordnya sama dengan NIS saja deh, 4567. Oke, jurusannya saya mau MM, lalu coba simpan. Tambah data berhasil. Oke, kita kembali. Nah, siswa baru sudah ada. Oh, ini alamatnya tidak masuk nih. Kita kurang nomor telepon. Oh, nih kurang alamat. Alamat sebelum nomor telepon ya. ID kelas, petik $alamat. Oke, ini pasti sudah bisa untuk tambahnya. Kita tambah lagi. Misalnya 2345. Nama siswanya misalnya Edwin. Lalu jurusannya TKJ, alamatnya Y kanan, nomor teleponnya 123, passwordnya juga sama 2345. Kita simpan. Define variable alamat. Oh iya, kita belum simpan variabel alamatnya. Alamat. Oke, kita refresh, continue. Ini adik kelas, alamat, nomor telepon adik kelas, petik alamat. Di sini ada alamat tidak siswa? Alamat, oh iya benar, ada alamat. Oke, kalau error seperti ini kita bisa echo query-nya saja. Dan untuk siswa values Y kanan. Oh, ini untuk nomor telepon kurang petik. Jadi di bagian sini petik nama kelas. Nah, ini nomor telepon kurang petik. Dah, refresh. Oke, tambah data berhasil. Kita kembali. Nah, ini akan ada Edwin yang tadi dimasukkan. Oke ya. Jadi kita nambah sudah bisa, tampilan udah bisa, sekarang kita akan buat ubah. Nah, contoh ini saya klik ubah, kan ubahnya belum ada. Ini kita save saja dari siswa tambah, Ctrl Shift S, kita jadi siswa ubah. Oke, karena kodenya sama, insert into kita ganti jadi update siswa set.
NISN sama dengan petik dolar NISN, kemudian NIS atau NIS, dolar NIS, koma lagi, nama sama dengan petik dolar nama, masih lagi ID kelas, kemudian petik dolar ID kelas, lalu alamat, kemudian petik dolar alamat, koma, no telepon, kemudian petik dolar no telepon, where NISN sama dengan dolar misalnya ID. Nah, di sini saya setting dolar ID sama dengan dolar get ID. Oke, nah kenapa kok password tidak dimasukkan? Karena kita akan setting jika passwordnya tidak diganti, maka dia tidak akan mengubah. Tapi kalau misalnya password diganti, dia akan rubah. Jadi kita setting di sini if iset $post password. Jadi kalau passwordnya diisi, maka kita ganti. Ini kita copy saja. Cuman beda di sini kita ganti password sama dengan $post password. Oke, sisanya dihapus langsung where. Oke, berhasil. Selanjutnya, kata-kata tambah kita ganti jadi ubah. Lalu di sini untuk menampilkan data siswanya, kita buat query sama dengan MySQLi query $koneksi select bintang from siswa where NISN sama dengan $ID. Lalu $data sama dengan MySQLi page array si $query. Oke, jika sudah di sini kita kasih value $data NISN. Kemudian di sini kita kasih data NIS. Ini ganti nama. Kemudian untuk alamat ini kita kasih value alamat, data alamat. Kemudian untuk nomor telepon kita ganti ini nomor telepon. Dan yang untuk password tidak perlu kita kasih value, kita kasih pesan saja di bawahnya. Di bawah sini kita kasih misalnya bintang jika password tidak diganti maka kosongkan saja. Oke. Kita refresh. Nah, muncul. Tapi untuk jurusannya masih belum, untuk kelasnya masih belum. Jadi kita setting di sini. Oh ya, ini formnya form select saja nih. Supaya ada row-nya. Nah, ini nih supaya ada row-nya. Nah, di sini kita cek di bagian setelah option tanda tanya PHP if $data ID siswa ID kelas maksudnya sama dengan $kelas ID kelas, maka kita echo selected. Jadi dia akan terpilih kelas yang dia pilih. Nah, kan tadi saya pilih MM. Ini saya misalnya coba mau ganti TKJ. Kemudian alamat tadi kan kosong karena kita salah di bagian alamat belum kita masukkan. Kita akan masukkan misalnya Metro Timur. Terus kemudian kita simpan. Nah, ubah data berhasil. Nah, kita kembali. Nah, nih. David alamatnya Metro Timur. Ubah sudah berhasil. Selanjutnya kita akan buat hapus. Nah, kode hapus itu sama persis dengan kode kelas hapus. Jadi kita buka kelas hapus, kita Ctrl Shift S untuk simpan save as. Kelas kita ganti jadi siswa. Lalu di sini kata-kata kelas final kita ganti jadi siswa. Lalu ID siswa ini kita ganti jadi NISN. Oke. Kalau sudah,
Kita refresh lagi, kita hapus nih, kita mau hapus Edwin. Oke, data berhasil dihapus, nah datanya hilang. Jadi seperti itu. Jadi fitur yang sudah kita kerjakan adalah CRUD data siswa dan CRUD data kelas. Selanjutnya kita akan buat untuk SPP dan data petugas.